Kalau kalian hanya bicara tiada Tuhan selain Allah, kafir Quraisy juga menyembah Allah. Kristen Ortodok juga menyembah Allah, Kristen Koptik. Sebentar ya. Sebentar aja Pak Iwan. Iya. Ini ku masukkan juga ini. Ku masukkan juga ini. Iya. Sabar dan tunggu. Ya, silakan Pak Iwan. Apa yang mau disampaikan? Mau bertanya tentang apa? Bertanya tentang keimanannya Bang Rudi nih, bagaimana sudah? Boleh, silakan. Tadi apa lagi? Coba Bang kalau bisa dijelaskan mengenai ketuhanan Yesus dulu buat saya. Ya. Kok bisa anaknya orang jadi Tuhan itu bagaimana ceritanya? Ya. Tuhan, manusia menjadi Tuhan itu sudah pernah. Di dalam Keluaran 7 ayat 1 Musa diangkat menjadi Tuhan. Hanya saja bagi Firaun, ya. Jadi dalam agama Kristen itu suka-suka Tuhan, bebas. Dia mau menjadikan manusia jadi Tuhan bisa. Tetapi dalam konteks Tuhan bukan Tuhan mengangkat manusia menjadi Tuhan, tidak. Tapi Tuhan jadi manusia. Nah, saya sudah selalu menjelaskan. Saya kan mau hadir di dalam dunia maya ini. Daging saya ini nggak bisa masuk langsung ke dalam dunia maya. Maka saya harus merubah wujud saya dulu yang daging ini menjadi digital. Demikian juga Tuhan. Dia mau turun ke dalam dunia. Maka dia harus menjadikan dulu dirinya seperti manusia-manusia yang ada di dalam dunia. Bukan hanya manusia, ciptaannya. Bukan makhluk ya ciptaannya. Nah, kemudian dia tiang awan sudah pernah, tiang api sudah pernah, pohon sudah pernah, semak berduri maksud saya, dan Roh Kudus sudah pernah, sekarang mau jadi manusia. Karena dia memilih jadi manusia, tidak mungkin dia seperti Mr. Bean, jatuh dari langit, tup gitu, nggak bisa. Sama dengan saya, nggak bisa ujuk-ujuk saya langsung hadir di situ. Karena digital ini 1010, maka tadi saya ada kamera. Kamera ini akan merubah daging saya ini menjadi 0101. Demikian juga dia Tuhan. Coba lihat ketika dia mau jadi burung. Rohnya hadir dalam bentuk burung, kan bentuknya cahaya. Tiang awan, tiang api juga demikian. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia harus mengikuti prosedur terjadinya manusia itu. Bagaimana prosedur? Kalau burung tadi dia kan berupa cahaya ya, bukan burung benaran. Kalau burung benaran dia menjadi telur dulu. Paham? Sekalipun dia Tuhan, dia tidak bisa melanggar firman-Nya bahwa manusia itu tercipta dari sel telur sperma, kan dulu gitu. Tetapi di dalam rahim dulu. Itu intinya. Makanya Yesus itu ada di dalam rahim. Terlahirlah dia dari seorang wanita. Bukan kayak Mr. Bean. Jatuh dari langit. Tup gitu langsung. Gitu. Silakan. Kalau begitu konsepnya berarti Mic-nya buka, mic. Ya, jadi kalau konsepnya begitu, dia nabrak dalilnya bahwasanya Tuhan itu tidak akan berubah beserta ketetapannya. Kalau tidak salah di Efesus itu. Wah, Tuhan tidak akan berubah. Kalau dia berubah jadi manusia, jadi tabrak dalilnya itu Bang Rudi. Tolong jelaskan. Oke. Kan sudah sering kami jelaskan. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Firman-Nya. Silakan. Kalau firman, masuk di akal. Karena saya juga ada di bumi ini, Bang Rudi, Yesus. Ada karena adanya firman itu, kehendak Tuhan. Makanya kita ada ini. Nah, saya kira begitu. Terus kalau Tuhan jadi manusia berarti
kuasanya terbatas itu, Bang. Tolong jelaskan, Bang. Oke. Kita jadi manusia ini tolong diperhatikan, berbeda dengan Yesus ya. Kalau kita itu bukan firman menjadi. Tuhan tidak berfirman lagi mengenai kita. Sejak semula dia sudah mengatakan apa? Susah payahmu akan mengandung, wahai perempuan. Dan engkau akan birahi. Kita ini terlahir dari birahi. Kalau tidak ada birahi ibu kita dengan bapak kita nggak akan pernah jadi. Itulah hebatnya firman Tuhan di dalam Bible. Kita terjadi dari birahi. Tidak ada sel telur bertemu dengan sel sperma tanpa birahi. Sekalipun bayi tabung. Mana bisa kau, maaf ya, onani mengeluarkan spermamu tanpa kau bayangkan yang lain, tanpa kau birahi. Gak ada itu. Baru ditemukanlah sel telurmu di dalam sebuah tabung. Ya. Tetap melalui birahi. Pahami dulu. Tuhan tidak ada lagi menciptakan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah si Rudi. Gak ada lagi. Sudah otomatis semuanya dibuatnya. Silakan. Oke, kalau begitu bagaimana dengan dalil yang saya pernah dengar itu? Bahwasanya apa lagi itu? Di Yohanes 5:37, Bang. Tolong Yohanes 5:37. Oke. Yohanes 5 ayat 37. Aku baca ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Karena kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, apa yang mau tanyakan situ? Mik. Halo Mik, silakan. Iya, itu sudah bertentangan itu, Bang. Abang sudah baca tadi. Bertentangan dengan apa? Suaranya pun tidak dapat dilihat. Suaranya tak dapat didengar. Kalau Yesus kan dilihat, rupanya suaranya dengar, itu gimana, Bang? Ku jelaskan ya. Begini. Yesus itu berbicara kepada manusia yang di hadapannya saat itu. Orang itu tidak pernah mendengar firman Tuhan, suara Tuhan langsung. Kenapa? Mereka tidak hidup di zaman Musa. Musa itu mendengar suara Tuhan langsung. Orang Israel pada zaman Musa mendengar suara Tuhan langsung. Dia kan berkata begini, kamu itu siapa? Orang yang ada di hadapannya. Tidak pernah mendengar suara Tuhan. Makanya aku bilang kalau ada orang Kristen berkata, aku mendengar suara Tuhan, itu pembohong, pendusta. Karena memang mereka tidak pernah mendengar suara Tuhan. Yang di hadapan Yesus itu, terakhir manusia yang mendengar suara Tuhan hanyalah Paulus. Kamu kan ya, ada nggak Paulus itu? Nggak ada. Paham ya? Nah, rupanya pun tidak pernah. Jadi orang-orang di situ tidak pernah mendengar suara Tuhan dan tidak pernah melihat rupa Tuhan yang roh. Paham ya? Bapa yang mengutus aku, kata Yesus, dia yang bersaksi. Ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Maka firman Tuhan tidak pernah menetap di dalam diri orang-orang itu. Dan kenapa Yesus mengatakan dia utusan? Lah, kan firman menjadi manusia, kan utusan itu. Firman bersama-sama dengan Bapa, firman itu adalah Bapa. Itu saja kalian sulit kali memahami. Contoh, Iwan, ini suaramu kau utus kepadaku. Paham? Suara ini ku beri nama Iwan lah, karena isitu namanya Iwan. Kalau Tuhan diberi namanya si Firman. Firman bukan itu, Firman lah. Ini suara lah aku bilang. Suara ini keluar dari Iwan yang mengutusnya kepadaku. Zaman dahulu begitu. Setelah itu, Iwan mengambil posisi buka open cam. Kalau dulu dia mengutus suaranya, sekarang mengutus citra. Gambarnya. Rupanya. Paham ya, Wan?
Itu yang bisa aku jelaskan. Terus lanjut, apa lagi? Oke. Kalau demikian, Bang Rudi tadi kutip lagi Yohanes 1 ayat 1. Coba dipautkan dengan ada kata-kata ke Matius, siapa lagi? Selain Yohanes yang berkata bahwa firman itu adalah Allah, Bapa itu sendiri. Ya, tolong jelaskan. Ya. Selain Yohanes ini, Bang. Kenapa hanya Yohanes yang mengatakan itu di Perjanjian Baru? Karena Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada enggak lagi? Ada. Yesaya 55 ayat 11. Aku mengutus firmanku dan dia akan kembali kepadaku. Kepada siapa dia kembali? Kepada Tuhan, di dalam diri Tuhan bersama-sama dengan dia. Kan itu maksudnya itu. Aduh. Tidak harus kalimatnya seperti yang diucapkan Yohanes. Kalau berbeda artinya, maknanya sama. Silakan. Bagaimana dengan kutipan dari ayat bahwasanya semua firman yang engkau berikan kepadaku, semua firman yang engkau akan terjadi dan tidak akan kembali sebelum terjadi. Itu ada dalil seperti itu, Bang. Coba dijelaskan. Iya kan benar. Firman yang kuutus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi terjadi dulu dia baru kembali. Nah, aku bukakan lah ya. Yesaya, tunggu. Jadilah dulu. Tadi dibilang Oh. Beliau juga diskusi dengan kawan-kawannya. Tar. Yesaya 55. Bentar ya. Ayatnya yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi Tuhan itu menyuruh. Firman-Nya yang dia suruh, bukan dirinya. Paham nggak? Tidak perlu dia datang, cukup dia berfirman. Paham ya? Silakan. Tadi Bang Rudi katakan bahwasanya firman itu akan kembali kepada Tuhan itu. Tapi ini bertentangan dengan yang barusan Bang Rudi sampaikan, tidak akan kembali sebelum terjadi. Ya, begitu. Coba gimana itu? Oh, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi firman itu selalu kembali, tidak sia-sia. Paham ya? Halo? Oke. Adakah dalam kutipan Bible mengatakan seperti di Al-Quran surat Toha 14 itu, Bang? Toha 14 apa dibilangnya situ? Coba Toha, cari. Toha 14. Itu eksplisit. Oh ini. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Siapa bilang tidak ada Tuhan selain dia? Dia sendiri mengakui ada Tuhan lain. Baca kau Al-An'am 108. Maka sembahlah aku, katanya. Kita buka Al-An'am 108. Benar nggak ada Tuhan sesembahan lain selain dia? Kalian aja tidak mengerti cara bagaimana melihat kitab suci. Karena tafsir kalian kadang nggak ada hubungannya. Jangan penafsir itu kan manusia. Jelas sekarang ini. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain aku. Jadi Allahmu aja mengakui ada sesembahan lain. Kok dia mengatakan sembahlah aku? Orang sudah ada sesembahan lain. Paham nggak kau maksudnya? Tetapi kalau di dalam Bible kau baca Yohanes 17 ayat 3 itu apa katanya? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain itu nggak benar. Salah semua. Siapa saja yang memanggil Allah. Contoh kafir Quraisy. Allahnya kafir Quraisy itu salah. Maaf ini. Islam juga memanggil Allah.
Makanya kalau menurut ayat Yohanes 17 ayat 3, Allah kalian juga tidak benar. Satu-satunya yang benar itu yang diperkenalkan Yesus. Kalau mau Tuhan kalian menjadi benar, cari ayatnya di dalam Al-Quran. Yang mengatakan dialah satu-satunya Allah yang benar. Kalau ada berarti Tuhan kalian dan Tuhan kami sama. Silakan. Tidak bisa dikatakan sama Bang, salah Bang. Karena Abang menuhankan Yesus, kami menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Toha tadi sudah jelas mengatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya. Yang ku bilang sama kalau ada di Qur'anmu yang mengatakan bahwa dia juga satu-satunya Allah yang benar. Paham gak? Karena tidak ada yang memang gak sama. Tuhan kami satu-satunya yang benar, Tuhan kalian ya gak mungkin ada dua yang benar. Kalau udah dibilang satu-satunya, gak mungkin ada dua, gak mungkin ada tiga. Silakan. Oke, itu kutipan Yohanes 3:17. 17 ayat 3. Iya. Kalau itu sama dengan syahadatnya Muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dalam kitab Yahudi, kalian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Isa alaihissalam. Nah, itu dia. Sama itu nama syahadat namanya itu Bang. Kalau sebentar. Saya. Ya. Di dalam syahadatmu tidak ada terkatakan saat mengenal satu-satunya Allah yang benar. Gak ada. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Karenanya itu. Ada nggak dibilang aku bersaksi Allah satu-satunya yang benar. Syahadat Yesus mengatakan Bapa di sorga itu Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Kalau kalian anggap ini syahadat. Mana di dalam syahadat kalian dikatakan engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada itu. Harusnya berkata bagaimana? Aku bersaksi engkau adalah Allah satu-satunya Allah yang benar. Gak ada. Aduh. Silakan. Kalian ditipu-tipu londitan. Wow, syahadatnya Yesus kan ada. Londitan tidak membaca ini. Satu-satunya Allah yang benar. Itu syahadat Yesus. Kalau kalian mengatakan Tuhannya Yesus sama dengan Tuhan kalian, harusnya ketika kalian bersyahadat, apa katanya? Satu-satunya tiada Tuhan selain Allah misalnya. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Itu syahadatnya. Silakan. Iya betul. Itu sebenarnya permain kata-kata Bang. Kalau kita artikan secara logika sama itu. Aku bersaksi. Gak sama. Kan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di situ kalau di Yohanes 17:3 satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa dan Yesus adalah utusan. Itu sama itu. Cuma gak karena sama. itu hari Muhammad belum ada. Kalau dibilang bisa jadi tiada, utusan. sebentar. Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Banyak Tuhan. Gak ada itu sama. Tidak dikatakan dia satu-satunya Allah yang benar. Aduh. Makanya kalimat syahadat kalian ada dua. Kenapa? Kalau kalian hanya bicara tiada Tuhan selain Allah, kafir Quraisy juga menyembah Allah. Kristen Ortodok juga menyembah Allah. Makanya ditambahkan apa satu lagi kalimat syahadat kalian. Bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah atau utusan Allah. Makanya Kristen kafir Quraisy tidak bisa karena tidak mengakui Muhammad. Kristen Koptik juga nggak bisa karena tidak mengakui Muhammad. Aduh. Silakan. Makanya kalian tidak bisa mengucap satu kalimat syahadat. Oke, mengenai penjelasan bahwa Tuhan-Tuhan lain selain Allah itu ada memang. Karena itulah turun ayat itu. Karena di Arab dulu itu banyak Tuhan-Tuhan lain, sesembahan Lata Uzza dengan banyak lebih ratusan itu. Mana? Makanya turun itu ayat. Yang mengatakan bahwa Muhammad katakan kepada mereka bahwa Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Begitu Bang. Tahu nggak kau siapa Tuhan tertinggi kafir Quraisy, pencipta langit dan bumi kafir Quraisy? Tahu nggak kalian siapa? Kalau tidak salah itu Lata Uzza Manaf. Bukan, itu anaknya. Tuhan tertinggi kafir, berhala tertinggi kafir Quraisy itu adalah Hubal. Tapi penciptanya adalah Allah. Jadi kalian mau mengikut mana? Kafir Quraisy atau berarti sumber Tuhan kalian tuh bingung aku dari mana? Dari kafir Quraisy enggak?
Mana oke. yang mengatakan Boleh Allah jelaskan. itu hanya ada dua, kafir Quraisy Ya, dan Kristen. tunggu dulu. Yang Saya jelaskan mengatakan mengenai Allah Tuhan-Tuhan itu Arab. ada dua. Siap, Saya silakan. jelaskan dulu mengenai Tuhan-Tuhan Arab itu, Bang Rut. Itu yang menciptakan Tuhan-Tuhan Arab itu manusia-manusia pada zaman itu. Salah satunya itu pamannya Nabi Abu Lahab. Nah, itu dia menciptakan itu patung-patung itu. Makanya tidak mau Muhammad menyebarkan agama lain karena nanti tidak laku barangnya. Nah, itu makanya dia benci sekali sama Muhammad. Begitu ceritanya. Oke, lanjut. Bagaimana, Bang? Ya. Yang memperkenalkan Allah misalnya kau bilang Abu Lahab. Wow, kasihan sekali kau. Allah itu menjadi sesembahan Islam. Sumbernya dari mana? Kalau dibilang sumbernya daripada Ibrahim, Ibrahim itu kalau kalian anggap Abraham, Abraham tidak mengenal Allah. Allah itu ada ketika Kristen, ketika peristiwa kisah para rasul 2, turunlah Roh Kudus dan dalam bahasa Arab mereka berbicara, wah, dia mengenal Tuhan kita katanya. Ternyata di dalam tradisi bahasa Arab mereka menyebut Tuhannya dengan Allah. Yang ada saat itu Islam belum ada. Karena tidak ada fakta arkeologis satupun yang mengatakan Islam ada sebelum Muhammad itu diangkat menjadi nabi. Nggak ada. Carikan saya fakta arkeologis. Kitab tertua bukan Al-Quran. Lebih tua lagi yang namanya Injil Waraka. Baca Sahih Bukhari 6467. Di situ Waraka sudah menulis Injil dalam bahasa Arab. Makanya kalian kritis. Ketika Injil bahasa Arab yang ditulis Waraka, ada enggak tulisannya Islam di situ? Atau Muslim? Enggak ada. Makanya Injil itu hilang. Tapi andai kata ada tertulis itu Islam, percayalah Injil itu akan selamat. Injil Waraka. Kalau benar Nabi Muhammad ini misalnya bertemu dengan Waraka dan yang datang itu adalah malaikat Jibril. Mengapa Jibril tidak mengatakan Muhammad untuk mengambil kitab Injil itu dan menjaganya? Kan kalian harus kritis, curiga dong. Orang Muhammad bertemu Waraka dan Injil itu masih ada. Kemana Injil Waraka itu sekarang hilang? Sumber agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Hadis mengatakan 6467 Sahih Bukhari, Waraka bin Naufal menulis kitab suci Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Jadi itu kalau sudah sesuai kehendak Allah apa? Itulah Injil yang paling sahih di muka bumi. Itulah Injil yang dibawa Nabi Isa dituliskan oleh Waraka bin Naufal. Kenapa Allah tidak memerintahkan Muhammad untuk menjaga Injil, tetapi malah mengatakan apa? Membenarkan kitab Injil. Lah apa yang mau dibenarkan? Memang Injil salah. Berarti Allah SWT menurunkan firman yang nggak benar. Kalau kalian anggap itu membenarkan. Tapi kalau mengatakan membenarkan itu, oh iya bahwa Injil pernah ada. Kenapa tidak dijaga? Terima kasih, silakan. Oke, mengenai Waraka bin Naufal itu memang masuk dalam sejarah, tapi dia tidak dimasukkan di karena dia termasuk ahli kitab. Ahli kitab itu semacam rabi-rabi kalian dulu. Mereka adalah ahli-ahli kitab. Kenapa tidak masuk? Karena tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Islam hadir Siapa setelah bilang? Injil. Tidak ada. Siapa bilang? Siapa bilang? Sebentar, siapa bilang tidak ada sangkut pautnya dengan Islam? Makanya tulis di bukumu, Sahih Bukhari 6467, baca baik-baik. Waktu itu Waraka bin Naufal masih hidup. Dialah satu-satunya penulis Injil. Injil itu dibawa siapa? Isa. Dia menulis Injil dalam bahasa apa? Arab. Dan Muhammad bertemu dengan Waraka bin Naufal? Iya. Kenapa Waraka bin Naufal tidak memberikan Injilnya kepada Muhammad? Tidak mungkin tidak diberikan Injil. Karena dia mengenal siapa yang datang kepada Muhammad itu adalah Namus. Sama seperti yang datang kepada Musa. Silakan. Iya. Waraka bin Naufal itu pamannya Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi waktu pertama terima wahyu itu kebingungan Nabi. Makanya dia disuruh ketemu pamannya Khadijah.
si Waraqah bin Naufal itu. Kebetulan dia memang ahli kitab, dia tahu bahwa itu adalah tanda-tanda kenabian yang terjadi. Setiap nabi pasti mengalami hal demikian. Jadi dia akan menjadi orang besar. Begitu kata Waraqah kepada Khadijah. Oke. Seperti itu, Terima Bang. kasih. Aku memakai istilahmu. Muhammad bingung. Istilahmu kan dari itu. Tolong kau carikan saya satu ayat dari Al-Quran. Nabi siapa yang ketika Tuhan datang kepadanya bingung? Tidak ada. Tidak ada. Gak ada. Hanya Muhammadlah yang menurutmu bingung ya. Ketika datang Jibril, dia tidak kenal Jibril. Kalian harus kritis. Kenapa Muhammad tidak kenal Jibril? Sementara seluruh Rasul dan Nabi, sudah kubaca Al-Quran, tidak ada yang tidak mengenal siapa itu Jibril, siapa itu Allah. Gak ada. Ketika datang kepada mereka, mereka kenal. Musa kenal. Baca saja surah 28 ayat 30 itu. Dan seterusnya. Kenal. Dia belum pernah bertemu sama sekali dengan Allah. Hanya Muhammadlah satu-satunya yang tidak mengenal Allah. Kenapa pertanyaan? Kemudian, bagaimana Waraqah bin Naufal bisa mengatakan itu namus? Namus itu bahasa apa? Oh, bahasa Yunani. Namos yang artinya hukum kalau kalian bilang. Apakah disebutkan di dalam hadis? Waraqah bin Naufal mengerti bahasa Yunani. Kalian tidak kritis. Dia hanya mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu di Sahih Bukhari 3. Bahasa Arab di Sahih Bukhari 6467. Tidak pernah Waraqah mengenal bahasa Yunani yang bernama namus. Nggak ada. Nah, kemudian kamu harus kritis juga. Kenapa Allah tidak marah kepada Waraqah ketika dia menulis kitab Injil? Malah di situ dikatakan sesuai kehendak Allah. Sementara kalau kau baca surah 2 ayat 79. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangannya. Tetapi khusus untuk Waraqah dikatakan apa? Sesuai kehendak Allah. Hanya Injillah yang direstui Allah untuk ditulis. Al-Quran tidak direstui untuk ditulis. Maka Al-Quran yang tidak diubah-ubah bukan yang kau pegang. Tapi yang di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Itu Al-Quran. Paham gak? Silakan. Oke. Kalau dibilang Nabi tidak kenal Jibril pada awal kedatangannya, iya jelas. Sama kan ketika Yeshua HaMasyiah ketemu Jibril, darahnya keringatnya mengalir seperti darah bercucuran, dia ketakutan. Nah, itu sama itu, Bang. Terus mengenai Waraqah kenapa tidak dicantumkan? Karena dia tidak penting, artinya tidak perlu dijelaskan. Banyak kisah-kisah yang tidak dijelaskan di Al-Quran selain yang ada sekarang. Itu yang penting-penting aja disampaikan kepada Nabi. Jadi untuk memberitahu bahwasanya memang ada dulu utusan-utusan Allah selain kamu ya Muhammad yang telah kami turunkan sebelum kamu dan kitab-kitabnya juga. Demikian, coba tolong. Oke. Jadi kalau kamu bilang Yesus tidak mengenal, justru Yesus mengenal malaikat itu. Makanya dibilang keringat loh. Seperti darah kan, artinya kekentalannya. Kenapa keringatnya kental? Karena dia berada di luar. Di luar itu cuaca dingin. Kan dia di bukit berdoa. Di bukit itu udara dingin. Jadi ketika keringat menyucur, maka dia kental seperti darah hampir beku. Aduh, kalian tidak mengerti cara menguraikan bahasa. Sementara di dalam hadismu, jelas dikatakan Waraqah bin Naufal menulis Injil sesuai kehendak. Artinya Injil yang ditulis oleh Waraqah tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Kemana Injil itu sekarang? Kenapa Allah tidak menjaganya? Padahal itu sesuai kehendaknya. Kalian nggak kritis. Tanya kepada kiaimu. Namus itu siapa? Oh, namus bahasa Yunani. Sejak kapan Waraqah mengerti bahasa Yunani?
Di hadis dikatakan dia hanya mengerti bahasa Ibrani dan yang kedua dia hanya mengerti bahasa Arab. Gak ada yang kalian dengar sinandar. Oh namos artinya hukum. Memang yang datang kepada Musa hukum. Tidak. Dia bertemu dalam sema api dulu. Hukum yang diterima Musa berupa 2 loh batu. Sementara yang datang kepada Muhammad bukan loh batu kalau memang disama-samakan. Tapi batu, ya batulah ya, dari sorga. Jadi jangan disama-samakan dong. Silakan. Nah, itu bukan saya sama-samakan, memang tertulis di situ bahwasanya Yesus ketakutan, makanya keringatnya bercucuran seperti darah. Gitu mungkin. Terus mengenai kenapa Waraka bin Nawfal menulis kitab, dia termasuk ahli kitab, dan dia tidak perjualbelikan masalahnya. Jadi dia tidak termasuk orang yang zalim karena dia tidak merubah-merubah, dia tidak menjual, memutarbalikkan terus menyiarkan kepada dia, tidak seperti itu. Makanya dia tidak termasuk orang yang zalim. Kata Allah begitu. Oke, lanjut Bang. Nah, itu kau pandai. Dia tidak termasuk orang yang zalim. Harusnya kalian menghargai Waraka bin Nawfal. Kalau Waraka bin Nawfal mengatakan misalnya, oh itu iblis. Apakah Muhammad jadi nabi? Kan tidak. Waraka mengatakan itu namus. Berterima kasihlah kepada Waraka bin Nawfal. Tanpa Waraka bin Nawfal Islam tidak akan pernah ada di muka bumi ini. Dia yang mengatakan itu namus. Coba dibilangnya itu adalah iblis. Bagaimana? Kan begitu. Nah, dan kau sudah mengakui Waraka bin Nawfal bukanlah orang yang zalim. Maka dari itu, harusnya kalian yakin Injil tulisan Waraka bin Nawfal. Jangan yakin Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalian mengintip-ngintip sampai hari ini ke situ. Kenapa kalian tidak percaya diri? Saya heran melihat umat Islam. Ketika dia besar mulut mengatakan, wah kitab suci kami tidak diubah-ubah, tidak diedit langsung dari Tuhan. Luar biasa kepercayaan dirinya. Tapi ketika bicara Injil, ambil dari Bible, tapi tidak diakui. Itu sudah ditambah, diedit. Hei, keliru kalian mengambil Injil yang ada dalam Bible. Ambil Injil Waraka bin Nawfal. Silakan. Ada lagi? Oke. Kenapa Waraka bin Nawfal tidak tahu bahasa Yunani? Karena dia memang orang Arab. Yang kedua, dia kan termasuk ahli kitab. Sedangkan kita ketahui bahwasannya bahasa Aramaik dan bahasa Aramaik dengan bahasa Arab itu semetik. Nah, jadi dia pasti mengerti itu. Kalau bahasa Yunani dia tidak mengerti, itu sudah jelas itu. Dan kenapa kami tidak kutip-kutip kitab yang ditulis oleh Waraka bin Nawfal? Karena Allah sudah turunkan Al-Quran. Al-Quran sudah merupakan kitab yang pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya tidak perlu lagi kitab-kitab sebelumnya. Sudah ada di Al-Quran, sudah jelas dan komplit. Begitu mungkin, Bang Rudi. Oke, lanjut. Oke, ku jelaskan sama kau. Al-Quran belum ada saat itu berupa buku. Yang masih berupa buku namanya Injil. Yang ditulis oleh Waraka bin Nawfal. Kalian kan disuruh beriman kepada kitab-kitab Nabi terdahulu. Kenapa kalian tidak mengimani Injil Waraka bin Nawfal? Inilah kekeliruan umat Islam. Tidak mau membaca kitab Injil Waraka bin Nawfal. Pertanyaan saya, siapa yang memusnahkan Injil Waraka bin Nawfal? Wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Pada saat itu Muhammad sudah masih hidup. Engkau tidak ada. Apakah Waraka bin Nawfal karena engkau adalah nabi yang datang, nabi terakhir? Ini Injil. Kenapa tidak dilanjutkan? Contoh, Musa. Tapi di dalam Islam memang tidak ada hubungan antara Injil yang satu dengan Injil yang lain. Karena jarak antara Musa ke Raja Daud itu sangat jauh. Nabi Musa ke Nabi Daud jaraknya sangat jauh. Nabi Daud ke Nabi Isa jaraknya sangat jauh. Nabi Isa ke Muhammad jaraknya juga jauh. Tapi kalau di Injil, di Bible, setelah Musa estafet kepada Joshua, perjalanannya jelas.
Ketika menyeberang itu, Musa memasukkan ke tabut perjanjian, dikasihnya kitab itu, kemudian diperintahkan kepada Joshua untuk menuliskan lagi. Jadi ingat, Al-Quran tidak pernah diperintahkan dituliskan. Al-Quran tidak pernah dikatakan ditulis sesuai kehendak Allah, sesuai izin Allah, enggak ada. Tetapi hanya satu kitab di dalam Islam yang penulisannya sesuai kehendak Allah, yakni Injil yang ditulis Waraka bin Naufal, dan sesuai izin Allah, yakni Injil bahasa Ibrani yang ditulis oleh Waraka bin Naufal. Cari kalimat seperti itu kalau ada tentang Al-Quran. Tak akan kalian temukan. Silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada banyak yang ngantri. Iya. Jadi kenapa tidak diambil Injil? Kan saya sudah sampaikan bahwasanya Allah memang sengaja tidak ambil karena sudah ada kitab Al-Quran. Memang belum turun berupa buku. Yaitu sistemnya itu dulu, itu waktu zaman Nabi itu Al-Quran itu secara herbal. Jadi secara hafalan. Verbal. Ya, verbal. Hafalan. Jadi sistemnya menghafal. Nabi dapat wahyu, sampaikan kepada sahabat, sahabat menghafal. Nah, nanti begitu Nabi sudah tidak ada, baru dibukukan karena takutnya nanti tidak diketahui oleh umat-umat setelah Nabi tidak ada. Makanya seperti itu mungkin ceritanya, Bang. Dan saya perlu jelaskan bahwasanya di Matius 12:29 atau 29:12 di situ mengatakan bahwasanya akan ada penolong lain yang datang setelah aku karena kalian belum mampu menerima sekarang. Nanti ada penolong lain yang datang kepada kalian. Itu dalam Bible kalian ada itu, Bang. Tolong jelaskan. Oke. Memang betul. Yesus firman Tuhan yang menjadi manusia. Maka manusia tidak lagi mendengar suara Tuhan. Karena apa yang disampaikan Yesus, itulah firman Tuhan itu sendiri. Kemudian Yesus mau naik ke kerajaan sorga. Maka dia bilang kalau aku nggak pergi maka Roh Kudus itu nggak akan turun. Roh penghibur sebenarnya sih dibilangnya. Dan dikatakan roh penghibur itu adalah Roh Kudus. Ya benar. Makanya di dalam diri kami ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menghibur kami. Roh Kudus itulah yang memberi kami pengajaran. Pahami dulu itu. Ya. Jadi kalau dibilang di situ, saya nggak tahu sih ayat berapa yang kamu masukkan itu, ntar ya. 29 atau bagaimana ke seorang rumah seorang kuat? Oh enggak ada sini ya. Penolong lain akan datang, penolong lain saja. Langsung muncul itu kalau tidak salah 29:12 atau 12:29 12 kayaknya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya sudah, itu kan penolong. Penolong itu artinya apa? Tidak hanya berlaku pada satu orang, tetapi berlaku pada semua orang dan dia menyertai kita. Menyertai manusia selama-lamanya. Itu Roh Kudus. Selama manusia ada, Roh Kudus tetap ada. Silakan. Halo. Maksud Abang penolong lainnya itu adalah Roh Kudus. Iya. Mana ada lagi yang menolong kami? Gak ada yang menolong orang Kristen, itu hanya Roh Kudus. Menghibur ketika kami susah, penderitaan kami. Roh Kudus yang menghibur kami. Roh Kudus yang mengajari kami. Oh buat begini, oh buat begini. Oke, jadi kalau dalam pemahaman Islam itu kan setelah Yesua Masiah itu akan ada penolong lain. Nah, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu kalau pemahaman Islam, Bang. Dialah penolong. Pemahaman Islam pun kalian putar balikkan. Baca baik-baik surah 61 ayat 6. Akan ada datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Ahmad bukan Muhammad. Apa Isa tidak pandai baca tulis sehingga tidak tahu menyebutkan Ahmad? Sedangkan Isa datang membenarkan kitab terdahulu yakni Taurat. Ya cari kalian Ahmad itu di Taurat. Cari kalian Ahmad itu di Injil. Hanya ada satu Injil, Injil Waraka. Ya buka kalian aja Injil Waraka. Lihat ada enggak nama Ahmad di situ.
Kenapa kalian hilangkan Injil Waraka bin Naufal? Pada saat itu Al-Quran belum ada. Kenapa tidak dijaga Muhammad itu Injil Waraka bin Naufal? Karena nubuatan tentang kedatangan Muhammad ada di Injil. Satu-satunya Injil yang diimani Islam dan diyakini itu disesuaikan dengan Allah dan sesuai izin Allah itu Waraka bin Naufal. Carikan kalian Ahmad itu. Oh, Ahmad itu adalah Muhammad. Ada enggak Allah mengatakan inilah Ahmad yang kumaksud? Tidak ada. Kalau Yesus ada. Inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadanya. Ada enggak? Karena namanya dulu Immanuel, ternyata jadi Yesus. Tapi Bapak berkata kepadanya aku berkenan. Ada enggak di dalam Al-Quran? Inilah Ahmad yang kujanjikan. Enggak ada. Silakan. Iya, memang tidak ada Bang. Tapi karena manusia kita diberi akal, jadi kita harus ya mencari sendirilah begitu. Makanya saya sebagai ya. Kalau kau diberi akal, kau mencari sendiri. Kenapa kau nggak pernah mencari Ahmad? Kau mencari Muhammad? Silakan. Ya, jadi Ahmad itu kata panggilannya Bang. Jadi kalau Muhammad itu karena memang sudah ada di Taurat itu sudah ada nubuatan tentang Ahmad. Memang betul namanya Muhammad, artinya sama aja, penyelamat, penolong. Nah, itu dia sekira begitu. Yang mengakui Muhammad itu adalah Ahmad, hanya Muhammad sendiri. Makanya aku bilang, ada enggak Allah mengatakan inilah Ahmad yang kujanjikan? Tidak ada. Ada Bang. Muhammad sendiri mengaku. Mana coba? Ada. Jadi waktu perjalanan Nabi bersama Abdul Muthalib pamannya ke Syam. Akulah Ahmad. Karena dia bilang akulah Ahmad, akulah Rashid apa ya? Ini nubuatan itu. Ini. Saya mau cerita nubuatan. Jadi waktu dia perjalanan ke Syam, ini mau lobet lagi. Bersama bersama pamannya Abdul Muthalib, dia singgah di suatu tempat itu gereja. Nah, di situ ada namanya pendeta Bakor. Tahu aku tuh. Nah, dia yang membuat bahwa ini yang kau bawa ini calon orang besar, calon nabi, karena tertulis di Taurat. Seperti itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Oke Bang, karena HP ku sudah lobet total ini. Nanti kita lanjut besok-besok Bang. Terima kasih banyak ini penjelasannya. Oke, terima kasih Iwan. Ya, salam sehat selalu sekeluarga. Ya. Salam sama keluarga di sana ya. Ya, kita berbeda iman bukan berarti kita saling membenci, tidak. Ya. Inilah kelebihan Muhammad, kawan. Tak satu pun nabi-nabi Islam atau ulama Islam yang menubuatkan Muhammad itu tidak ada. Al-Amin. Waktu aku berdebat sama Sinandar, mana ayatnya dari Quran? Tidak kan bisa dicarinya. Yang mengatakan Al-Amin kafir Quraisy. Kenapa tidak ada orang beriman yang mengatakan Muhammad ini nabi, Al-Amin sebagainya. Selalu daripada orang yang musyrik. Tetapi orang musyrik ini akan ke neraka, kan lucu. Aduh. Wah, udah banyak kali yang antri nih. Jefferson nggak bisa ya. Sudah ku naik-naikkan terus terpental. Halo Jefferson, selamat malam. Nandar, besok kita diskusi ya. Aku naikkan dulu nih Jefferson. Silakan Jefferson. Terpental lagi baru. Mau langsung bicara kayaknya bisa. Jonathan Nandar, besok kami diskusi tentang apa? Aku tanya dulu dia.
Aku kadang sekarang banyak ini, Rudi. Banyak YouTuber yang ngambil kita debat gitu ya, tanpa pengetahuan, tanpa seizin kita ya. Biarlah, nggak apa-apa Nandar. Kita bagi-bagi rezeki aja lah. Bukan Nggak masalah kayak unyu-unyu rezekinya. itu. Bukan aja, tapi kan adabnya gitu kan. Bang, aku izin live kan ya. Gitu. Aku bilang bila kalau kita pusing Nandar. Iya, juga. Adabnya. Nandar. Nah, kok apa lo? Facebookku ini bermasalah? Apa yang terjadi ya? StreamYardku ini bermasalah. Tunggu lu. Nah, udah. Roh Kudus. Nih Rudi. Tunggu sebentar. Kawan-kawan yang di Facebook dan di Roh Kudus pindah ke YouTube ya. Ini nggak bisa lagi dia. Ada masalah. Apa karena ada lagu tadi? Ya, silakan Nandar. Apa? Mana lihat? Aku mau lihat. Oke, sebentar ya. Kok gini? Aku buka YouTube tapi kok yang muncul begini? Tarud, sabar Rud. Wih, udah pakai AC sekarang Nandar dah. Dari dulu. Wah, keren. Enggak dari dulu aku. Enggak lah. Enggak dari dulu. Enggak lah dulu. Dulu kau masih ngekos. Orang iri ini ya selalu kepanasan loh. Pakai AC aja udah kepanasan dia. Oh, aku nggak pernah iri. Kalian yang iri kok lihat rumah anak terang. Masalah AC aja dibahas, heran deh. Enggak. Kan aku bilang kan aku bilang Nandar sudah hebat sekarang. Masa salah mengatakan orang hebat? Nih. Kecuali aku bilang Nandar enggak hebat. Nih ya. Nih. Judulnya ini nih. Ini 4 hari yang lalu nih Rudi ditonton ya. Ada 2 nih videonya. Ini yang pertama 26 menit, yang kedua 1 jam, nggak dipotong 1 helai pun. Yang 4 hari yang lalu. Iya 4 hari yang lalu, nggak dipotong, tonton sampai selesai. Kira-kira apa? Pas bagaimana dia yang lari itu? Nih, video TikToknya ada. Nih momen terakhirnya ya. Ini tanpa dipotong ya. Ini momen terakhir aja. Perhatikan. Nih Rudi, perhatikan. Bentar. Handphone saya sudah mulai hang nih, Pak Nanda. Saya udah pakai 2 handphone, kalah semua nih. Maklum handphone lama, ya. Padahal handphone saya murah tuh Pak ini, Pak. Saya punya juga. Saya bukan masalah murah, Pak. Udah terlalu lama handphone saya. Aduh. Saya 5 jam, Pak. Sorry, ini kondisi. Dari jam 1 sampai jam 5 tadi ini nggak panas ini HP saya. Nanti kita atur diskusinya, Pak. Kita atur diskusi lagi, Pak. Kapan lagi? Lebih baik. Benar. Ya, kapan lagi? Nanti kalau saya muncul, saya kegiatan Pak pola saya, Pak. Aduh. Nggak mau dia. Aduh. Pak, mohon maaf ya, ini HP-nya lagi dipakai lab. Nandar. Mana ada dia kabur, dia kan permisi tuh. Sudah Nandar, kita besok ketemu lagi. Dijadwalkan katanya. Kau nggak ngerti lari dengan permisi. Aku kasih judul apa? Detik-detik Mel Atok tinggalkan arena diskusi. Ya kan? Itu judulnya. Tadi kau bilang lari. Perasaan tadi kau bilang lari pertama sama aku. Itu kan bahasa satir, Rudi. Ya kan nggak mungkin. Bukan satir. Itu kau besar-besarkan. Rudi. Gak mungkin kan lu kabur bilang Nandar aku kabur dulu kan, itu kan gak mungkin kamu mau ngomong kabur ya, itu namanya hiperbola. Kau besar-besarkan yang kecil. Kabur
kalau satir bukan gitu. Misalnya, wah hebat kali Bapu, karena hebat kali dia menjawab. Wah, misalnya begitu. Bukan. Anda tidak bisa meminta, mungkin bilang, saya kabur dulu ya. Enggak. Kabur itu situasi ketika kita meninggalkan sebuah arena, sebuah pertempuran, nah kan? Woi Nandar, sedangkan kau pernah berdebat sama aku. Sekarang begini. Terpental kau gara-gara sinyal. Terus kabur kau itu. Bukan terpental, beda. Aduh. Kalau terpental itu bukan karena kehendak kita. Ya, ini kau juga orang terpental kau bilang kabur. Jelasin lu, belum apa-apa sudah panik lu. Kenapa lu? Belum apa-apa sudah panik. Siapa yang panik? Aku santai. Kalau nggak panik, dengarkan. Nih, dengarkan gua kalau lu nggak panik. Kalau masa kau aja yang mau ku dengar? Iki podo ae rek, gak sabar. Ngocok aja lagi. Salah. Lah piye kowe iki ngomong apa? Sing jangkrik kowe ora aku. Jajo. Ya wes monggo silakan. Ngates ya gak iso meneng tak. Ojo nyocot ae ta. Ojo nesu to a. Gini loh. Kalau terpental, dengarkan. Kalau terpental itu tanpa ada unsur kesengajaan dari kita. Contoh nih, aku terpental karena sinyal, bukan karena diriku. Nah, satu. Kemudian kalau ke Bennett itu juga bukan kehendak kita. Tetapi Bapak Pendeta Melato kan jelas tuh. Nandar, ini HP saya gini. Itu kan kita tidak ketahui itu. Apakah benar karena HP-nya? Karena kenapa? HP saya murah ini, ya. Kalau yang saya pakai live ini Samsung, ya, Samsung Galaxy FE. Mahal tuh. Sabar dulu. Mahal. Iya, sabar dulu. Ya, aku murah. Iya. Ada delay Nandar, delay. Nggak bisa diajak ngobrol, Nih, saya biasanya kalau siang live pakai HP ini. Kalau malam? Ini Infinix Note 8. Harganya waktu aku beli 2 juta lebih lah, berapa aku lupa ya. Ini saja dipakai live dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, enggak panas tuh. Masa sekelas pendeta. Iya. Nandar, HP-nya enggak panas, tapi hatimu yang panas. Kalau ada orang terpental, pasti kau bilang, Nandar, kalau ada orang terpental enggak datang lagi, kabur. Selalu itu kau giring-giring. Aduh. Enggak ambemu iku, Cuk. Gak ono lah pokoknya. Lah, sing percaya karo lambemu sopo? Ora ono sing percaya karo lambemu sesuk. Gak iso Jawa ya kon, sok-sok Jawa kon, Cuk. Lah, orang ngerti Jawa kowe piye to? Lambe turah. Lambe turah. Ya piye? Apa Nandar? Sesuk wae kita debat ya. Gini. Kenapa lu nggak berani lu malam ini? Takut? Enggak, udah jam berapa ini? Nandar, tengah 11 besok aku khotbah. Alasan dia kabur tuh. Nah kan, selalu kau bilang orang kabur. Sementara kau tahu, Nandar, sementara kau tahu aku prinsipku jam 10 aku nggak bisa lagi. Karena nanti sampai jam 2. Umur sudah 50. Iya, udah. Memang nggak bisa dipaksakan. Iya, kenapa kau bilang aku mau kabur? Aduh. Oke. Sampai jumpa ya besok. Ya. Jam berapa? Setengah 8. 8 waktu Indonesia Barat. Siap. Sampai jumpa Lambe Tura. Masa nggak bisa lagi awak mau tidur mau apa ya? Satu seket itu maksudnya
donasi yang masuk hari ini dari seluruh dunia ini 350.000 untuk pembangunan gereja GBI Kairos. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Tuhan Yesuslah yang bisa membalaskan. Saya sifatnya hanya penyambung atau apa namanya ya, penyalur berkat ya. Saya sudah punya uang ya, kalaupun ada ya sebagai saya sisihkanlah dari penghasilan TikTok, penghasilan YouTube, penghasilan Facebook. Ya kawan-kawannya itulah yang bisa saya sampaikan. Besok jangan lupa tanggal 8 saya akan diskusi. Sampai jumpa. Salam sang debater, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tidur semua ya. Istirahat.